saya Silva Nur Fadilah. Saya dari tingkat 2A, D3 Farmasi. Saya akan sedikit menjelaskan intisari dari ceramah Ustadz Adi Hidayat tentang rahasia kesehatan ilmuwan muslim untuk memenuhi tugas mata kuliah pengobatan Islami. Keilmuan berasal dari Al-Quran. Al-Quran bukan kitab ilmiah, tetapi isyarat ilmiah ada di dalam Al-Quran. Diuji lewat pembuktian keilmuan, maka akan melahirkan produk-produk yang bisa digunakan dengan baik. Masa silih berganti, sampailah ke masa Jabir ibnu Hayyan. Jabir ibnu Hayyan lahir di Kufah tahun 815 Masehi. Beliau membaca Quran Surat Al-Hadid sampai pada ayat 25 dan 26. Ketika membaca ayat tersebut yang berbicara tentang kekuatan besi, Jabir pun masuk ke lab yang ada di rumahnya. Dia menguji besi itu dan dilihat sampai ke tatanan yang paling rendah. Sampai kemudian ditetapkanlah sebagai bapak kimia. Kemudian ada Abbas bin Firnas. Abbas bin Firnas lahir pada tahun 810 Masehi. Dia dikenal dengan Ibnu Firnas. Beliau membaca Quran Surat Al-Mulk ayat 19. Dia menelitinya, lalu beliau merakit dan memasangkan sayap ke tangannya. Tiba-tiba beliau naik ke atas bukit yang sedikit rendah. Terbang, jatuh lagi, naik, perbaiki lagi. Dari situ hasil penemuannya yang bertuliskan manusia itu dibawa, dikembangkan, dibikin jadi pesawat terbang. Kemudian beliau disebut sebagai penemu pesawat terbang. Ibnu Sina. Ibnu Sina membaca Quran surat ke-32 ayat 5 dan 11. Pada ayat 11 tentang malaikatnya dan pada ayat 5 sampai kepada turunannya. Dan beliau membaca juga surat Al-Ma'arij, dibuka juga oleh beliau, seharinya 50.000 tahun tentang aktivitas malaikat di dalamnya. Dianalisis oleh beliau, malaikat diciptakan dari cahaya. Cahaya naik turun ke bumi kisaran, perbandingan sekian ditulis, dari pecahan ke desimalnya. Ganti masa, tiba seorang Albert Einstein yang menemukan buku sampai menemukan Al-Qanun Fitin Kavitas, selektif kedokteran sampai sekarang menjadi hal yang rujukan. Ketika membahas fase pertumbuhan dan perkembangan, istilah hadis digunakan. Contoh pada hadis keempat. Profesor dari Mesir, Syekh Muhammad Bayit, membaca Quran surat Yusuf ayat 95 dan 96 yang di dalamnya berisikan tentang bagaimana gamis Nabi Yusuf dipakaikan ke kepalanya bapaknya Nabi Yakub yang terkena katarak, tidak ada obatnya lagi pada saat itu. Tetapi tiba-tiba bapaknya Yakub bisa melihat kembali. Dianalisislah oleh beliau dan dilihat ada keringat di gamisnya. Diuji di lab ketika sebagian enzim itu diturunkan, kemudian disandingkan dengan penyakit katarak, pelan-pelan hilang, lalu dijadikanlah obat tetes mata. Yang selanjutnya yaitu penelitian tentang unta. Nabi mengatakan, jika Anda ingin sujud, maka sujudlah Anda, jangan seperti duduknya unta. Maka dahulukanlah lututmu sebelum telapak tanganmu. Tapi poin penting yang paling indah dalam unta yaitu unta juga hewan yang punya tembolok di kerongkongannya. Dia bisa minum air sebanyak-banyaknya, ditampung di tembolok sehingga dia kuat tidak minum air selama 3 bulan. Setelah dianalisis, unta mempunyai kaki di belakang 2 dan tangan di depan 2. Ketika mau duduk, yang di depan ditekuk terlebih dahulu, kemudian dia duduk. Itu unta yang normal ya. Maka kata Nabi yang terdapat pada hadis yang ke-1, ketika sholat, dahulukanlah lututmu, jangan telapak tanganmu. Tidak boleh seperti unta. Mungkin sekian
intisari yang saya dapat dari ceramah Ustadz Adi Hidayat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.